Pak, ini enak banget ini. Siapa yang suka main ini? Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi bergabung saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari kami. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas peralatan untuk bushcraft ataupun alat untuk survival bisa juga. Di hadapan kita ada 4 buah alat yang saya katakan ini layak untuk dibawa ketika kita akan main outdoor keluar. Intinya outdoornya main ke wilayah-wilayah bangsanya hutan dan sebagainya ya, bukan ke perairan ya. Ini untuk main ke daratan lah, ke pegunungan dan sebagainya. Yang kita butuhkan alat untuk memotong, untuk mencari kayu bakar, untuk membuka jalan, memangkas semak belukar dan sebagainya. Ataupun untuk menguliti binatang juga bisa ya, kalau kita yang hobi berburu. Di sini ada 4, mulai dari parang atau golok ya. Di sini ada pisau survival atau pisau rimba. Ada 2 ukuran yang besar dan ukuran yang ini medium, ini yang besar, ini yang medium ya. Ada juga yang kecil, cuman saya nggak saya review. Dan sebuah kampak. Bukan berarti kalau survival kita bawa semua alat ini, enggak. Kita bisa padukan semua alat ini, kita bawa, mungkin bawa kampak dengan ini bisa oke, atau bawa ini saja boleh, bawa kampak saja boleh, nggak masalah. Atau pin praktis tinggal bawa parang ini saja bisa, tergantung dari purpose ya, kebutuhan kita apa, kebutuhan kita mau seperti apa sih. Apakah kita ke gunung full kita menggunakan alam sebagai sarana penuh kita, atau kita sudah lengkap, misalkan kalau kita sudah bawa kompor, sudah ada gasnya, sudah lengkap lah, atau kompor militer dengan parafin ya, kita nggak perlu nebang-nebang pohon buat kayu bakar ya, nggak usah nyampe-nyampein ya. Tapi kalau kita tidak punya itu ya, kita hanya bawa tenda saja, mungkin ya kita perlu bawa parang besar ini untuk ya istilah untuk mencari kayu bakar sebagai alat untuk memasak. Sini ada 4, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kampak ini dulu. Oke. Baiklah, ini sebelumnya sudah pernah dibahas ya, kampak survival ini semua buatan lokal ya. Untuk alat ini semuanya baja per atau baja sub 9 ya, seperti itu biasanya. Seperti ini. Keren, full tank ya. Ini full tank. Jadi jangan takut patah di sini ya. Kalau yang model tanam tuh suka patah di sini karena dibenturkan pada power. Ini menahan benturan di sini ya, makanya sering yang modelnya gripnya plastik ya suka pada patah. Ini full tank, di sini ada kayak link disnya juga ya. Ini bagus untuk alat gali-gali bisa ini ya, untuk gali-gali tanah bisa juga, atau ini untuk mecahin kaca juga bisa ya, pommelnya belakang nih. Ini juga bisa buat jadi palu untuk hammer kalau kita masang pasak untuk tenda. Kita cek beratnya berapa. Oke, beratnya 585 gram ya, lumayan ya. Sebenarnya ini medium, ukuran medium. Panjangnya 27 cm. Ini yang penting ini ya, kepalanya. Ini panjangnya 13 cm, panjang bilah tajamnya 8 cm, lumayan ya. Ini cukup tajam juga ya, cukup tajam dan kuat. Kita cek ya, untuk kelas kampak ya. Untuk kelas kampak ya nggak usah tajam kayak peso ya, tapi udah cukup lumayan ya, untuk menyobek kertas gampang, pakai kayu ya. Untuk ngasah ini kita perlukan asahan ya, asahan tergantung kita ya, kemampuan ngasah kita seperti apa.
namanya bahan dari karbon steel ya, kalau habis dipakai perlu diasah dan perlu diminyaki. Kalau enggak nanti ini bakal berkarat. Walaupun ini sudah dibuat seperti ini agak susah berkarat ya, tapi kalau dipakai dan tidak dirawat ya otomatis akan berkarat. Sarungnya seperti ini, dari kulit sapi nih ya, jadi cukup melindungi. Di sini ada masuk ke dalam kopel atau sabuk bisa ya, seperti ini. Nah, tinggal dikunci di sini. Oke, ini masuk ke kopel, jadi menggantung seperti ini. Atau kalau mau ini digantung juga bisa, atau diselipkan ke dalam, kalau ada tempat di ransel biasa suka ada ya, untuk diselipkan masuk itu bisa. Ini bagus ya untuk nebang pohon ya, untuk nebang pohon, untuk motong kayu, untuk cacah tulang juga bisa ya. Ini sangat berguna ketika kita untuk outdoor, sangat bagus sekali nih. Silakan dibawa, beratnya cuman segitu ya, beratnya hanya tidak sampai 1 kilo ya, beratnya tidak sampai 1 kilo. Jadi ya saya kira tidak terlalu bebani banget lah. Dia 752 dengan sarung, tadi 600 sekian dengan hanya batang saja. Tidak terlalu berat ya, tidak sampai 1 kilo. Jadi tidak rugi kalau bawa ini, terutama kalau kita perlu untuk berinteraksi dengan tebang menebang kayu ya, kita perlu bawa ini. Kita jangan mengandalkan pisau 17 in, pisau kecil-kecil untuk nebang kayu, itu setengah mati, capek banget. Yang kedua akan menguras banyak tenaga, hasilnya tidak efektif. Lebih baik kita bawa ini ya, bawa kampak ini. Oke, kita bahas alat yang kedua. Oke, yang kedua ini adalah ini, kita bilang pisau survival ya. Ini ukuran medium ya, kalau pisau ya ukuran segini. Sarungnya kulit ya, ini sarungnya kulit dari perusahaan yang sama dengan tadi kampak ya. Ini sudah dibuat efek mirror, mengkilat begini ya. Saya suka yang mengkilat ini, bisa buat ngaca, atau kita bisa kasih sinyal ke pesawat udara. Kalau ini bisa kasih sinyal seperti ini ya, kalau dalam keadaan lihat, dalam keadaan terjepit ini bisa kasih sinyal. So, ini cukup bagus, seimbangan pas ada di tengah ya. Tebalnya ini kurang lebih 4 milian, ini pisau 4 mili, full tank, gripnya kayu sonokeling, sama nih sonokeling semua. Bahan baja sub 9 atau karbon steel, baja per ya sebutannya. Dan cukup tajam, kita cek. Pasang tadi aja ya. Ini kertasnya melempem ya, jadi agak susah. Ini cukup tajam, bisa diasah dengan mudah ya. Oke, lumayan cukup tajam. Ini bisa diasah lagi ya, jangan khawatir. Kalau habis dipakai ya diasah, kemudian ya dikasih minyak ya, supaya terjaga keawetannya. Digenggam cukup nyaman ya, pas. Beratnya berapa nih? Beratnya cuma 277 gram. Kalau dengan sarungnya beratnya 319 gram. Ini pas buat dibawa ke baskrefan, enak ya. Kita untuk ngeraut kayu, bisa bikin pasak ya, sebagainya, untuk motong-motong hewan buruan, motong daging dan sebagainya. Ini cukup nyaman sekali. Sarungnya juga terlindungi oleh sarung dari kulit sapi, sehingga ini cukup melindungi kita ya, jadi nggak melukai kita ya. Kalau bahannya dari kaedek mungkin lebih bagus lagi ya, tapi ini sudah cukup bagus. Karena kenapa saya suka yang kulit, kalau kita habis ngasah, kita tambah lagi dengan kulit ini sebagai penghalus terakhir setelah kita diasah. Jadi ini bisa dipakai buat ngasah juga gitu ya. Ini gunanya, ini kalau saya sekalian buat ngasah, habis pakai batu asahan ataupun diamond sharpener, kita bisa pakai ini sebagai terakhir. Nggak usah ditekan, cukup di gini saja, bisa membantu asahan kita lebih halus lagi ya. Ini cukup enak dipakai buat hunting, buat perlengkapan berburu, enak banget ini ya.
Kalau untuk potong kayu ya, walaupun ini full tank ya agak susah ya, kecuali kayu-kayu batangnya segini mungkin enak. Kalau kayu yang besar ya setengah mati. Potong bambu susah pakai ini ya. Kalau bambu kecil-kecil mungkin bisa, kalau bambu-bambu normal tuh agak susah ya. Ini cocok ya, bisa dibawa untuk teman kita outdoor, enak banget ini. Oke, berikutnya ini adalah peso ukuran yang lebih besar lagi dari yang tadi ya. Nah, ini pesonya ada dua. Nah, ini lebih besar ukurannya ya. Ini peso model Bowie ya. Untuk ini pun dia sekitar 5 mili ya. Kalau yang tadi 3-4 milian, 3,5 mili ya. Ini sekitar 5 mili. Full tank, grip kayu sonokeling, bahan sama. Bahan baja per atau carbon steel. Ini enak sekali buat kalau kita outdooran ya. Ini mumpuni lah buat nebang-nebang kayu, bisa lah yang kayu ukuran sedang ya. Jadi ini karena ada bobotnya ada lumayan, jadi ada power ketika kita untuk motong-motong kayu. Kita cek beratnya ya. Beratnya 395 gram. Kalau dengan sarungnya 528. Loh kok berat? Nah, iya, di sini ada tambahan peso skinner. Nah, peso skinner ini untuk ngulitin binatang ya, untuk ngulitin binatang. Enak ini pakai ini. Dan ini tidak terlalu tajam. Kenapa? Kalau ini terlalu tajam banget, kita gagal ngulitin binatang, susah. Sobek terus kulitnya ya. Jadi tidak terlalu tajam banget, tapi ini bisa diasah jadi tajam. Cuman ya jadi kegunaannya agak berkurang ya kalau tajam banget. Karena kalau tajam ya kita pakai yang besar ini aja. Oke, sekarang kita lihat panjangnya. Oke, panjang bilahnya panjang total oh ini lumayan nih, 31,5 cm. Panjang bilahnya 19 cm ya. Panjang bilah yang tajam 19 cm. Cukup besar ukurannya. Ini kalau ini lebih kecil ya. Yang tadi ini lebih kecil. Ini ukuran 14. Bilah 14 ini jauh. Ya. Hampir 5 cm selisihnya. Tebalnya juga jauh ya. Hampir 2 mili tebalnya. 1,5 mili lah beda. Bobotnya juga jauh karena ini utility knife 2 ini. Terserah kita pakai yang mana ya, model yang ukuran segini atau ukuran yang segini. Itu selera ya. Oke, ini cukup bagus untuk dibawa hunting, untuk outdoor nyaman ya. Kita bawa ini aja udah cukup, nggak usah bawa banyak-banyak ya. Bawa ini sudah cukup ya. Kita bisa lah untuk mengolah alam menjadi sarana untuk membantu kita untuk bermain di outdoor. Sekarang mari kita bahas yang berikutnya. Oke, yang terakhir ini adalah parang. Parang ini sangat bagus untuk dibawa main ke hutan. Nah, seperti ini. Ini mirror juga. Sistemnya bajanya sama, sub 9 atau carbon steel atau baja per. Dia dibuat model mirroring, jadi kita bisa ngacak di sini. Ini juga jadi bisa mantulkan cahaya seperti ini untuk memberi sinyal ke pesawat udara atau ke helikopter penolong rescue, atau antar sesama rekan bukit ke bukit bisa ngeliat seperti ini ya. Dibalut oleh sarung dari kulit juga. Saya suka yang dari kulitnya, kesannya eksotik ya, melindungi kita juga ya. Bisa dipakai buat ngasah untuk finishing akhir setelah diasah dengan batu sharpener. Oke, kita lihat panjangnya berapa. Panjang total 43 cm. Panjang bilahnya 30 cm, tapi panjang bilah tajamnya 28. Ini nggak usah dihitung, yang ini 2 cm nggak usah dihitung ya. Kita hitung yang panjang ini aja. Itu ya. Kita lihat beratnya. Beratnya 679 gram. Kalau dengan ini 762 gram. Tidak sampai sekilo juga ini ya. Jadi ini mantep nih kalau dipakai buat petualang ya, bawa parang ini mantep nih. Kita bisa
nerabas semak-semak belukar ya. Kalau kita buka jalan baru, kita nerabas enak pakai ini. Untuk nyacah tulang bisa juga kalau kita dapat binatang buruan, atau untuk motong kayu, motong bambu atau apa bisa. Ini pun cukup tajam semua ya. Semua ini walaupun dia tebel tapi ini tajam. Kayak peso cutter ya. Jadi kalau pakai benda-benda ini hati-hati ya, karena ini barangnya tajam-tajam semua. Nyaman dipakai ya. Gripnya ini dari kayu sonokeling dan ada sedikit tambahan hiasan nih, dural ini kalau nggak salah nih. Ini bahan dural, 3 pin semua ya, 3 pin. Belakang ada yang lubang untuk naruh tali pengaman. Kita megang seperti ini. Mantap ya goloknya ya, tebal ini. Ini sekitar 7 mili ya, tapi kesininya kan tertebal sini 7 mili. Jadi beratnya ada, jadi ketika kita pakai bacok ada power ya, sama dengan kampak ya. Ini praktis ya, kita cukup bawain saja sudah bisa main outdooran ya. Untuk motong-motong buat masak juga bisa ya, seperti ini. Karena ini cukup tajam. Oke, jadi dari barang yang kita review tadi ada 4 ya. Kita lihat ada parang, sarungnya seperti ini. Kemudian ada pisau ukuran medium ya, ukuran seperti ini, pisau Bowie untuk survival. Kemudian ada pisau lagi yang ukurannya lebih kecil, ukuran 14 cm seperti ini. Pisau utility ini ya, ini pisau survival tapi pisau utility lebih ini praktis. Kemudian ada juga kampak. Dari segi bobot jelas ini paling ringan ya. Kita cek lagi satu-satu aja biar kayak ini ya, kita singkirkan supaya rekan-rekan dapat gambaran kalau kita mau bawa yang mana. Oke, ini dari pabrik yang sama ya, CS, mereknya CS. Parang beratnya 677 gram. Kampak ini beratnya 685. Kita urutkan aja dari paling berat ke paling ringan ya, seperti ini. Pisau ini Bowie 395. Pisau serbaguna ini, pisau sisit ini 277. Oke, jadi keempat barang ini recommended untuk dibawa main outdoor keluar. Terserah kita mau bawa yang mana, tapi kalau kita mau bawa kampak ini saja ya, kalau bisa kalau bawa kampak ini padukan dan ini, karena ketika kita mau ngiris-ngiris potong-potong dengan kampak agak kesulitan, tapi kita bisa menggunakan pisau multifungsi ini dobelannya ini. Tapi kalau yang 2 ini silahkan bawain saja cukup ya, bawain saja cukup, atau kita bawain saja sudah cukup, bisa lah, bisa untuk multifungsi. Silakan rekan-rekan putuskan sendiri mau bawa yang mana. Kalau bisa satu orang, misalnya kita dalam satu tim, ada yang bawa kampak, ada yang bawa parang, kita bagi-bagi tugas, ada yang bawa sekop, ada yang bawa pisau ini, ada yang bawa pisau ini. Jadi ketika kita kerja masak-masak menggunakan yang ini, ketika kita membuka jalan untuk jalur baru, kita nerobos semak pakai ini, kita motong-motong kayu dan sebagainya, kita gunakan ini gunakan juga untuk berbagai macam kegunaan. Ini multiguna juga. Oke, ini mereka sama semua, bahannya sama semua, satu pabrik nih ya. Ini kayu juga kayu sonokeling semua, dan ini recommended untuk dibawa ke hutan, ke gunung dan sebagainya. Cuman ya itu, kita setelah menggunakan ini jangan lupa dirawat ya. Setelah dipakai dicuci bersih, kemudian diolesi minyak. Nggak usah yang mahal-mahal, olesi minyak goreng bisa. Kalau kita ke gunung biasanya bawa minyak goreng ya, kasih margarin, kasih itu bisa, yang penting diminyakin biar nggak karat.
Atau kalau ingin lebih bagus ya pakai minyak Singer, itu murah juga harganya. Lebih mahal lagi ya pakai WD-40, semprot langsung hilang karatnya dan langsung bersih sekaligus melumasi. Oke, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.